Khawatirlah engkau bila akhir perjalanan hidupmu berujung dalam keadaan su'ul khotimah. Sungguh para wali-wali Allah, bahkan para manusia paling mulia setelah para nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, yang nyata-nyata mereka adalah sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi. Mereka pun senantiasa diliputi rasa takut dan khawatir. Jangan-jangan akhir hayat mereka ditutup dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal iman mereka kokoh, amal mereka agung, dan kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Namun tetap saja hati mereka tidak pernah merasa aman dari makar Allah. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jangan sekali-kali engkau sombong terhadap dirimu sendiri. Jangan merasa amalmu cukup, ilmumu tinggi, atau ibadahmu telah menjamin keselamatanmu. Sebab rasa aman dari su'ul khotimah adalah tanda kebutaan hati. Bahkan seorang guru mursyid yang sejati, siapapun dia, termasuk ulama besar dan wali masyhur seperti guru sekumpul rahimahullah, semasa hidupnya pun senantiasa menangis, takut, dan berharap agar Allah menutup umurnya dengan husnul khotimah dan melindunginya dari akhir yang buruk. Lalu siapakah engkau, sehingga tidak ada sedikit pun rasa takut dalam hatimu terhadap su'ul khotimah? Siapakah engkau sampai merasa dirimu lebih aman, lebih yakin, dan lebih hebat daripada para sahabat Nabi, para wali Allah, dan para guru-guru mursyid? Ketahuilah, orang yang selamat bukanlah yang merasa aman, melainkan yang terus takut berharap
dari su'ul khotimah, dan mengaruniakan kepada kita semua husnul khotimah dalam iman, Islam, dan ihsan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada suatu ketika, seorang hamba yang rajin beribadah duduk menyendiri di malam hari. Ia merasa tenang dengan salatnya, bangga dengan puasanya, dan yakin dengan amal-amal yang telah ia kumpulkan selama hidupnya. Di dalam hatinya terlintas rasa aman. Insya Allah aku orang baik. Aku tidak perlu takut dengan akhir hidupku. Namun tanpa ia sadari, rasa aman itulah yang paling berbahaya. Sebab para kekasih Allah justru tidak pernah merasa aman. diceritakan bahwa para wali Allah, orang-orang yang siang dan malamnya diisi dengan zikir, ibadah, dan ketaatan, siang yang dermalangis ketika mengingat kematian. Bukan karena mereka ragu akan rahmat Allah, tetapi karena mereka takut pada akhir perjalanan hidup. Mereka tahu nilai seorang hamba bukan di awalnya, bukan di tengahnya, melainkan di akhirnya. Lebih dari itu, para sahabat Nabi Sinoman, manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum, yang iman mereka dipuji langsung oleh Rasulullah SAW, yang hidup bersama wahyu, yang berjuang bersama Nabi, yang surga telah dijanjikan bagi mereka. Mereka pun masih gemetar hatinya. Sayyidina Abu Bakar sering berkata, "Aku ingin menjadi sehelai bulu yang ditiup angin agar tidak dimintai hisab." Sayyidina Umar bin Khattab, meski keadilannya mengguncang langit dan bumi, berkata, "Seandainya ada seruan bahwa semua manusia masuk surga kecuali satu orang, aku takut akulah orang itu." Sayyidina Utsman menangis ketika melihat kuburan, hingga janggutnya basah oleh air mata. Sayyidina Ali berkata, "Yang paling aku takutkan atas diriku adalah panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Jika mereka saja takut, lalu siapakah kita?" Waspadalah, waspadalah, waspadalah.
su'ul khotimah tidak datang tiba-tiba. Ia adalah buah dari kelalaian kecil yang dibiarkan, dari dosa yang dianggap remeh, dari kesombongan yang tumbuh diam-diam, dan dari rasa aman yang mematikan rasa takut kepada Allah. Betapa banyak orang yang sepanjang hidupnya dikenal baik, namun di akhir hayatnya tergelincir oleh satu dosa yang tak ia jaga. Dan betapa banyak pula orang yang dulunya penuh dosa, namun karena tangisan taubat dan kerendahan hati, Allah menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Bahkan seorang guru mursyid yang sejati, yang ilmunya dalam, amalnya luas, dan muridnya banyak, tidak pernah merasa dirinya selamat. Termasuk para ulama besar dan wali masihun, seperti guru sekumpul rahimahullah, yang sepanjang hidupnya dipenuhi sikap telah dan cinta kepada Rasulullah. Semangat beliau tetap menangis dan berdoa agar Allah tidak mencabut iman dari hatinya di akhir hayat, karena mereka memahami satu hakikat: iman bisa dicabut kapan saja, dan hati berada di antara dua jari Rahman. Maka wahai jiwa yang membaca renungan ini, siapakah engkau hingga merasa tidak takut akan kematian yang buruk? Siapakah engkau hingga merasa lebih aman daripada para sahabat Nabi, para wali Allah, dan para guru mursyidin? Janganlah engkau sombong dengan malumu, jangan pula engkau merasa suci dari dosa. Sebab orang yang paling dekat dengan keselamatan adalah orang yang paling takut kehilangan iman. Jalan orang-orang salih adalah takut ketika beramal, takut ketika dipuji, takut ketika merasa aman, dan berharap penuh kepada rahmat Allah semata. Mereka hidup di antara khauf dan raja, takut akan keadilan Allah, namun berharap pada kasih sayangnya. Semoga Allah menjaga kita dari su'ul khotimah, membersihkan hati kita dari kesombongan,
menutup hidup kita dengan husnul khotimah dan mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Di sunyi malam aku terdiam, menghitung dosa, menimbang amal. Betapa lalai hati berjalan, merasa aman dalam bayang hayal. Usia berlalu tanpa terasa, nafas berkurang, ajal mendekat. Namun hati sering terlena, lupa akhir yang begitu dekat. Ya Allah, Engkau maha membola hati hamba di tangan-Mu. Jangan Engkau lepaskan iman di akhir nafasku. Khawatirlah wahai diriku akan akhir yang penuh penyesalan. Waspadalah, waspadalah, sul khotimah mengintai insan. Jika para wali pun menangis, takut imannya dicabut Tuhan. Siapakah aku? Siapakah aku? Berani merasa aman. Abu Bakar pun gemetar, Umar menangis dalam doanya, Utsman basah oleh air mata. Ali takut panjang angan-angan dunia, mereka dekat dengan cahaya hidup bersama Rasul tercinta. Namun hati mereka
Khawatirlah wahai diriku akan akhir yang penuh penyesalan. Waspadalah, jangan tertipu amal dan angan. Hidupkan katut dalam sujudku hingga nafas terakhirku. Husnul khotimah, husnul khotimah, itulah doa sepanjang jalan. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan iman, jauhkan kami dari akhir yang buruk, himpunkan kami bersama kekasih-Mu di bawah rahmat-Mu selalu.